Di Quran surat An-Nas ada kata-kata minal jinnati wan nas. Jadi di balik nas itu ada jin. Jin itu bahasa Arab, sesuatu yang tersembunyi. Sudah banyak melakukan berbagai rutinitas, tetapi rutinitas yang dilakukan tanpa kesadaran tidak akan pernah menolong kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Mari kita bertekad di setiap hari baru kita agar kita menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber keberkahan, sumber cahaya bagi semua makhluk di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan. Mari kita bertekad agar kita selalu menjadi pembahagia bagi semua. Karena dengan cara seperti itulah kita akan menjadi rahmatan lil alamin. Kita menjadi sumber cinta bagi seluruh semesta. Mulai belajar hidup itu lebih luas. Kalau kita berdoa, jangan cuma untuk keluarga, jangan cuma untuk kelompok kita. Cobalah mulai menyapa semua makhluk di semesta ini, karena kita dengan mereka itu tidak ada keterpisahan sama sekali. Kita dengan semua makhluk itu saling terhubung, saling mengisi, saling menguatkan. Bahkan satu helai daun pun sebetulnya sangat berjasa untuk kehidupan kita. Satu helai daun bisa menyumbangkan oksigen terus-menerus yang dibutuhkan untuk kehidupan kita. Tapi karena kita tidak sadar, kita menganggap seolah-olah diri kita ini entitas yang terpisah dari semua makhluk. Padahal kenyataannya tidak ada satu orang pun di semesta ini yang bisa hidup sendiri. Petani sekalipun tidak ada yang makan beras nunggu hasil pertaniannya sendiri. Saat dia menanam padi pasti butuh tenaga. Bahkan saat itu dia menggunakan beras yang ditanam oleh orang lain, walaupun dia penghasil beras. Semakin kita sadar bahwa hidup kita itu tidak bisa berdiri sendiri, maka kita mulai bisa menghormati keberadaan dari semua makhluk. Karena mereka dihadirkan semesta untuk kita, tiada lain adalah untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Belajar berdoa, kiranya semua makhluk hidup di semesta ini berbahagia. Belajar bertekad, tidak boleh lagi ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Tidak boleh lagi ada orang lain yang terluka hatinya saat berbicara dengan kita. Timbulkan kesan mendalam sehingga kita akan selalu dirindukan. Hanya cinta yang akan menghasilkan cinta. Saya selalu mengingatkan ini di setiap kajian saya, karena kita dari kecil diajarkan seolah-olah diri kita ini
adalah sesuatu yang terpisah. Terpisah dari semesta, terpisah dari makhluk lain. Lalu seolah-olah diri kita ini adalah entitas yang sedang berjalan sendiri. Para sahabatku yang budiman, baik yang hadir di tempat ini maupun yang sudah menunggu di rumah masing-masing, karena ada puluhan ribu orang yang sudah mengakses kajian ini. Saya juga harus menyapa mereka. Kita doakan juga kiranya mereka semua selalu berbahagia, penuh sukacita, karena hanya kebahagiaanlah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan itu sendiri. Segala puji hanya milik Allah, energi universal yang meliputi seluruh bentuk, seluruh makhluk, daya semesta yang senantiasa menumpahkan cinta kasihnya tanpa batas. Dan beliau itu sekarang bersama dengan kita, meliputi seluruh sel dalam tubuh kita, yang telah membuat tubuh kita menjadi berharisma, tubuh kita menjadi berwibawa, tubuh kita menjadi fungsional. Dan mari kita sadari semua kemewahan yang dipersembahkan olehnya kepada kita. Bisa mengangkat tangan itu sebuah kemewahan. Bisa melangkahkan kaki itu sebuah kemewahan. Bisa melihat semua ciptaannya adalah sebuah kemewahan. Bahkan bisa merasakan air menyentuh tangan, itu pun sebuah kemewahan. Merasakan suara mobil itu sebuah kemewahan. Merasakan burung berkicau pun sebuah kemewahan. Hanya mereka yang sadar, hanya mereka yang sudah sampai di tingkat kesadarannya, mereka selalu dipenuhi oleh rasa syukur yang dalam, sehingga rasa syukur itu dapat melipat gandakan semua berkah dari semesta untuknya. Oleh karena itu mari kita sadari sepenuhnya semua kemewahan yang dipersembahkan oleh Allah kepada kita. Tidak ada satu peristiwa pun yang datang kepada kita tanpa tujuannya. Tidak ada satu peristiwa pun yang datang kepada kita tanpa alasannya. Semua terjadi demi cinta, demi kebijaksanaan, agar jiwa-jiwa kita selalu tumbuh. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah dengan penuh kesadaran. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Segala puji habis untuk-Mu ya Allah. Tidak ada sedikit pun kebaikanku, tidak ada sedikit pun jasaku, karena aku hanya dipakai sebagai kepanjangan tangan-Mu untuk menyampaikan cinta kasih. Para sahabatku, marilah kita awali kajian di hari yang penuh berkah ini, seraya terus-menerus merasakan kehadirannya dalam diri kita, karena Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Seraya memohon ridhonya, memohon berkahnya. Kiranya semua ilmu yang dibicarakan kita hari ini menjadi energi baru, menjadi sudut pandang baru yang selalu meningkatkan kita kepada kesadaran baru. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini, kita akan bicara tentang bagaimana caranya mengubah realitas dunia dengan satu kekuatan yang ada dalam diri kita. Yang kekuatan itu sudah ada, tidak perlu dicari. Kekuatan itu sudah diberikan saat kita lahir, dan kekuatan itu hanya perlu diizinkan saja oleh kita. Sekali lagi, kekuatan itu sudah ada bahkan saat kita lahir, dan kekuatan itu tidak perlu dicari, karena hidup bukan soal pencapaian, hidup bukan soal mendapatkan, tapi hidup itu adalah tentang mengizinkan. Dan kenapa kita hidupnya, realitas kehidupan kita tidak seperti yang kita mau?
penuh dengan kesulitan, penuh dengan konflik, selalu kekurangan, harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Sebetulnya karena kekuatan itu sampai hari ini oleh diri kita belum diizinkan. Sekali lagi, hidup bukan soal mendapatkan, tapi hidup adalah tentang mengizinkan. Itu sebabnya pengalaman hidup saya, pengalaman mempraktekkan ilmu ini, pengalaman yang sangat dahsyat ini, saya bagikan kepada para sahabat semua sebagai bentuk cinta kasih saya kepada semesta. Kalau saya berbicara kekuatan langit, bukan berbicara langit yang fisik. Saya sedang berbicara satu kekuatan yang tersembunyi pada diri setiap manusia. Itu sebabnya di Quran surat An-Nas ada kata-kata minal jinnati wan nas. Jadi di balik nas itu ada jin. Jin itu bahasa Arab, sesuatu yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu adalah daya semesta. Yang tersembunyi itu adalah kekuatan positif. Yang tersembunyi adalah cinta yang diberikan sejak kita lahir ke alam semesta ini. Sayang sekali banyak manusia yang belum sadar untuk mengizinkan kekuatan itu. Lalu kehidupannya seperti itu saja. Terjebak dalam siklus konflik yang terus-menerus. Terjebak dalam siklus kesulitan yang terus-menerus. Terjebak dalam siklus kehampaan yang terus-menerus, yang tiada berakhir. Sudah banyak melakukan berbagai rutinitas, tetapi rutinitas yang dilakukan tanpa kesadaran tidak akan pernah menolong kita. Itu yang ingin saya sampaikan. Yang saya sampaikan ini bukan teori, tetapi sesuatu yang bisa dibuktikan, sesuatu yang sangat luar biasa. Saya menyebutnya mukjizat. Mukjizat itu bukan sesuatu yang terjadi karena melanggar hukum alam. Bukan. Justru mukjizat itu sesuatu yang terjadi, keajaiban yang terjadi karena kita bisa menselaraskan diri dengan hukum alam. Karena banyak orang yang memahami seolah-olah mukjizat itu adalah kehususan yang diberikan Tuhan kepada seseorang dan dianggap sesuatu yang melanggar hukum alam, sesuatu yang anomali, sesuatu yang tidak biasa. Padahal mukjizat itu sendiri adalah saat kita bisa berselaras dengan hukum alam. Disitulah ada keajaiban, di situ ada mukjizat. Banyak istilah-istilah yang kita kenal dalam kehidupan kita yang sebetulnya kita salah memahami karena kita hidup seperti kebanyakan orang, nyaris tidak berpikir, nyaris kreativitas kita tidak pernah tumbuh. Kita membiarkan diri kita dalam kebodohan, dalam keserakahan, dalam kegelapan, dan mengizinkan diri kita digunakan orang, berada di jalan orang. Itu kesalahan kita sendiri, lalu membuat kita menjadi sama sekali tidak berdaya, dan kita melupakan kekuatan itu sepanjang hidup kita. Oleh karena itu, untuk memasuki kajian kita hari ini, saya akan mengawali dengan satu pendahuluan. Para sahabat, kami diajarkan oleh leluhur kami, para suci, para sunan, para wali. Kalau dalam bahasanya orang Sunda, hirup teh eueuh nanaon. Hirup teh teu nanaon. Hirup teh moal nanaon. Ini ajaran kelihatannya sangat sederhana. Tapi kalau kita menyelami lebih dalam, ini adalah pelajaran tentang intisari dari tauhid sebetulnya. Bahasa Indonesianya, hidup itu tidak ada apa-apa. Hidup itu
tidak apa-apa. Dan hidup itu gak akan apa-apa. Karena semua yang disebut apa-apa adanya di sini. Adanya di sini. Coba kita flashback dulu ke belakang. Masih ingat gak Bapak Ibu semuanya? Kapan kita mulai bernafas? Ingat gak? Saat kita lahir ke alam semesta ini, ada yang mengantarkan kita. Yang mengantarkan kita itu namanya adalah air ketuban. Dan air ketuban itulah yang menjaga kita selama dalam rahim. Makanya rahim menjadi tempat yang sangat aman dari segala goncangan, dari segala gangguan. Karena tubuh kita saat itu diselimuti oleh sesuatu yang amat kuat yang bernama air ketuban. Saat tubuh kita dibungkus oleh air ketuban itu, saat itu kita tidak melihat, saat itu kita tidak mendengar, saat itu kita tidak bernafas, dan saat itu kita pun tidak bisa bicara. Kita berada di alam yang hening, bening. Itu yang disebut dengan alam surga yang pertama. Dan saat ketuban itu pecah, mengantarkan kita dalam kelahiran. Saat pertama kali kepala kita nongol dari rahim ibu kita ke alam semesta, saat itulah napas pertama masuk. Dan ketika napas yang pertama masuk ke dalam tubuh kita dari alam semesta ini, kita terhubung dengan ruang kosong di semesta ini. Saat itulah kita disebut mengalami kehidupan. Itulah awal kita bernafas. Dan sepanjang kita hidup, ada yang umurnya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Sepanjang kehidupan itu, nafas itu cuma keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Siklus itu yang terjadi sepanjang hidup kita. Dan pada akhirnya, ketika tubuh ini sudah tidak layak lagi untuk melanjutkan kehidupan, maka pada saat itu napas akan keluar dan tidak masuk lagi. Itulah yang disebut dengan menghembuskan napas yang terakhir. Jadi sepanjang siklus napas itu masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, disitulah segala kejadian, segala peristiwa dalam hidup dirasakan, dialami oleh kita. Tetapi berapa banyak manusia yang sadar tentang kekuatan dari nafas itu? Berapa banyak? Nyaris kita semua tidak menyadari kekuatan itu. Dan kita hanya berfokus kepada apa yang kita cari. Kita berfokus pada apa yang kita inginkan. Menyadari sang hidup saja pada diri kita yang tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, yang bernama nafas. Nyaris nggak ada waktu. Padahal nafas bukan sekedar oksigen yang masuk, tapi nafas itu adalah sebuah upacara sakral yang terjadi pada setiap manusia. Napas menghubungkan diri kita yang di dalam dengan semesta tanpa batas. Napas bisa menjelajahi lapisan-lapisan kesadaran yang ada pada diri kita. Bahkan napas bisa menghubungkan yang disebut dengan pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar. Napas bisa menenteramkan, napas bisa mendamaikan, napas bisa membuat seluruh saraf-saraf dalam tubuh kita pun mengalami relaksasi jika napas itu disadari. Kita punya napas, napas masuk keluar di sepanjang kehidupan kita. Tapi berapa banyak orang yang menyadari keberadaan dari nafas itu?
Saat napas disadari, disitulah kita terhubung dengan inti kehidupan kita, dengan sang keberadaan, dengan sang kehadiran. Bahkan seluruh sistem saraf kita menjadi damai, menjadi tenang saat itu. Nanti di akhir sesi, saya akan mengajak para sahabat semuanya untuk mempraktekkan ini. Sederhana, tetapi sangat luar biasa. Bahkan napas pun sebetulnya, ketika bukan sekedar diizinkan untuk otomatis,